Perlawanan Islam Irak membombardir target penting Israel dengan drone berpeledak mereka. Pihaknya menyatakan serangan pesawat tak berawak menggempur Israel pada Rabu 9 Oktober 2024. Rekaman operasi tersebut tampak dibagikan perlawanan Islam Irak lewat saluran Telegram mereka. Dalam video itu, sejumlah drone perlawanan Islam Irak melesat ke arah target. Dikutip dari Tribun News, serangan itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dan Lebanon. Operasi itu juga sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga sipil. Sementara itu, militer Israel melaporkan bahwa angkatan udaranya telah mencegat sebuah pesawat tak berawak yang diluncurkan dari timur. Namun, IDF tak memberikan rincian lebih lanjut. Ya Baqiyatullah, Ya Sahib Baqiyatullah, Ya Thar Allah, Ya Ali ibn Abi Talib. Baqiyatullah, Ya Thar Allah, Ya Ali ibn Abi Talib. Serangan udara Israel kini merembet ke barat ibu kota Suriah, Damaskus. Diketahui, rudal militer Zionis menarget sebuah bangunan tempat tinggal di pinggiran Mezah. Dilaporkan 7 warga sipil tewas dan 11 lainnya terluka. Serangan udara itu dilaporkan oleh media pemerintah Suriah pada Selasa, 8 Oktober 2024. Operasi yang dilakukan Zionis terhadap bangunan di pinggiran Mezah itu menyebabkan kerusakan material yang serius. Dikutip dari Reuters, serangan udara itu melibatkan 3 rudal Israel dari arah dataran tinggi Golan. Media pemerintahan melaporkan pertahanan udara Suriah telah mencegat rudal-rudal musuh di sekitar Damaskus. Suriah menjadi negara ketiga yang diserang oleh militer Israel dalam sepekan terakhir. Serangan pada Selasa itu bukanlah kali pertama dilakukan oleh militer Zionis. Pasukan Benjamin Netanyahu itu berdalih melakukan serangan ke Suriah untuk menyasar target yang terkait dengan Iran dan Hizbullah. Israel dikabarkan tak akan menyerang instalasi nuklir Iran. Langkah itu dipilih Zionis meski telah berjanji bakal membalas serangan rudal Teheran. Seperti diketahui, sebelumnya IDF menegaskan bakal merespons serangan rudal-rudal yang dilesatkan Iran. Pihaknya mengaku hanya akan berfokus pada pangkalan militer dan situs intelijen. Dikutip dari Jerusalem Post, Rabu 9 Oktober 2024, pembalasan Israel terhadap Iran disebut akan lebih banyak berada di skenario serangan jarak menengah. IDF juga tak akan menargetkan fasilitas nuklir Iran. Sejumlah sumber mengindikasikan penyerangan terhadap situs nuklir belum tentu konsisten dengan tujuan perang. Hal itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Kabinet Keamanan. Di sisi lain, Iran sendiri juga telah memberi peringatan pada Israel agar tak menyerang situs nuklirnya. Bahkan Iran mengancam akan mengeluarkan senjata baru untuk menyerang Tel Aviv jika IDF nekat membalas serangan mereka. Pasukan Israel alias IDF dikabarkan kelelahan setelah bertempur melawan 3 negara sekaligus. Perang di Timur Tengah kian memanas seusai pemimpin tertinggi Hizbullah Hassan Nasrallah tewas dalam serangan udara IDF. Para tentara Israel pun disebut kelelahan setelah perang terus-menerus. Dalam 1 tahun terakhir, IDF dikabarkan telah kehilangan lebih dari 700 tentaranya di Gaza.
Jumlah tersebut diklaim belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, total tentara yang terluka akibat perang mencapai 11.000 orang. Dikutip dari Middle East Monitor, menurut Departemen Rehabilitasi di Kementerian Pertahanan Israel, jumlah tentara yang terluka meningkat setiap bulannya. Sekira 1.000 tentara tercatat mengalami luka-luka tiap bulannya seusai bertempur. Jumlah tersebut setara dengan 12 batalion yang tidak dapat bertugas. Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA, Philip Lazzarini, mengatakan bahwa terdapat 400.000 orang terjebak di Gaza Utara. Ratusan ribu warga itu disebut enggan meninggalkan tempat tinggalnya meski telah diperintahkan oleh militer Israel. Sebelumnya, pasukan Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi baru bagi penduduk di daerah tersebut. Namun para warga menolak untuk meninggalkan Gaza Utara, khususnya yang tinggal di kamp pengungsi Jabalia. Pasalnya, para warga tahu betul bahwa tak ada tempat di Gaza yang aman untuk berlindung. Pasukan Israel diketahui memerintahkan warga di Gaza Utara untuk mengevakuasi diri ke arah selatan. Dikutip dari The Guardian, tentara Israel telah mengepung Jabalia dan daerah-daerah sekitarnya sejak Minggu 6 Oktober 2024 lalu. IDF memerintahkan para warga untuk mengungsi ke zona kemanusiaan di Al-Mawasi. Padahal, daerah tersebut telah menjadi sasaran serangan udara Israel yang mematikan. Lebih lanjut, dalam cuitannya di X, Lazzarini mengatakan bahwa layanan UNRWA dipaksa ditutup. Operasi militer IDF menyebabkan kelaparan merajalela dan mengancam pelaksanaan vaksinasi polio tahap kedua. Ratusan tentara Israel menolak bertugas kecuali pemerintah berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata. Sebanyak 130 tentara turut dalam aksi protes dramatis baru-baru ini. Para pasukan Zionis itu enggan kembali berperang jika pemerintah Israel juga tak mengupayakan kesepakatan pembebasan sandera. Ratusan tentara tersebut diketahui menandatangani sebuah surat terkait aksi mereka itu. Dikutip dari Anadolu Agency, Rabu 9 Oktober 2024, surat itu ditujukan pada para menteri kabinet Israel dan kepala staf pasukan pertahanan Israel IDF, termasuk para prajurit cadangan dan wajib militer dari berbagai unit militer seperti Korps Lapis Baja, Artileri, Komando Front Depan, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Dalam surat itu, para prajurit tersebut menyatakan tentangannya terhadap kelanjutan operasi militer di Gaza. Penolakan itu dengan alasan bakal menunda pembebasan para sandera dan mempertaruhkan nyawa mereka. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan beberapa tempat penyimpanan drone Hizbullah. Serangan udara itu dilakukan IDF di Lebanon Selatan,
pada Selasa 8 Oktober 2024. Menurut IDF, tempat penyimpanan drone itu terletak di atas dan di bawah tanah. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan Zionis juga menghancurkan peluncur pesawat nirawak Hizbullah. Jet-jet tempur Angkatan Udara Israel itu beroperasi di bawah panduan intelijen mereka. Dalam serangan terpisah, jet-jet tempur Israel menghantam sebuah pabrik pembuatan senjata Hizbullah yang ada di Dahya, Beirut. Serangan juga menghantam pusat komando divisi intelijen Hizbullah. IDF mengatakan Hizbullah menempatkan tempat produksi dan alat perangnya di bawah bangunan tempat tinggal, sekolah, universitas, serta masjid. Sebelum melancarkan aksinya, pasukan Israel telah mengeluarkan peringatan pada warga sipil di daerah tersebut. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dikabarkan menunda perjalanannya ke Amerika Serikat. Ia dijadwalkan terbang ke Washington pada Selasa 8 Oktober 2024. Penundaan ini diumumkan selesai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melarang menteri pemerintahannya berkunjung ke Amerika. Hal itu buntut adanya selisih paham yang tengah terjadi antara Netanyahu dan Gallant. Dikutip dari Tribun News, sebelum Netanyahu mengeluarkan perintah larangan, Gallant dijadwalkan berangkat pada Selasa malam. Gallant direncanakan bakal bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan. Adapun kunjungan itu dilakukan untuk mendiskusikan strategi perang Israel terhadap serangan Iran. Namun perjalanan tersebut dibatalkan lantaran Netanyahu tak menyetujui kunjungan menhannya sampai ia berbicara terlebih dahulu dengan Presiden Biden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.